Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul As Far As My Feet Will Carry Me. Cerita diawali pada tahun 1944 bulan Agustus di Bavaria. Diperlihatkan seorang letnan bernama Clement Forel sedang bersiap untuk pergi melakukan tugas perang bersama prajurit lainnya. Dia terlihat cemas menunggu anak dan istrinya, hingga akhirnya mereka pun tiba menemuinya. Lalu sang istri mengatakan bahwa ia baru kembali dari dokter dan ia tengah mengandung anak kedua mereka. Mendengar hal itu, Forel sangat bahagia. Kemudian, Lisa anak pertamanya meminta agar sang ayah berjanji untuk selalu mengirimkan surat kepadanya. Forel pun berjanji, lalu ia memeluk mereka berdua. Dan Forel juga berjanji akan pulang ketika Natal nantinya. Adegan berpindah pada sebuah pengadilan, di mana di situ Forel dinyatakan bersalah karena melakukan sebuah pelanggaran kejahatan terhadap partisan. Ia pun ditahan oleh pihak Uni Soviet dan dijatuhi hukuman kerja paksa selama 25 tahun. Hukuman itu berlaku mulai tanggal 13 Juli 1945. Lalu Forel bersama tawanan lainnya dibawa ke sebuah tempat dengan menggunakan sebuah kereta. 3 bulan kemudian, Oktober 1945, memperlihatkan Lisa sedang duduk di depan rumahnya. Terlihat ada tukang pos yang datang memberikan sebuah surat, lalu Lisa bergegas berlari membawa surat itu kepada ibunya. Dengan perasaan cemas, sang istri Catherine Forel membuka surat tersebut. Surat itu datang dari Palang Merah dan ternyata tidak ada catatan mengenai Clement Forel maupun informasi dari pengadilan militer Rusia. Dan Catherine pun terlihat sedih dan kecewa. Papa wieder nach Hause kommt. Cerita berpindah pada sebuah kereta di musim dingin. Kereta itu sedang dalam perjalanan membawa tawanan menuju penjara Gulag di Siberia. Mereka tidur berdekatan untuk saling menghangatkan badan. Bahkan sampai ada yang membeku dan meninggal kedinginan. Anhorn merupakan salah satu rekan Forel yang pernah bekerja di markas divisi. Ia juga adalah seorang ahli pembuat peta. Forel bertanya kepadanya mengenai sebuah tempat bernama Tanjung Desne. Dan dari sini, Forel sudah berniat akan kabur dari sana. Kemudian Anhorn menggambarkan sebuah peta dan menjelaskan rutenya. Salah seorang dari mereka mengatakan jika kita tidak mungkin sampai di sana dan akan mati kelaparan dan membeku. Setelah kereta sampai di titik perhentian, kemudian para tawanan langsung turun dari kereta sekaligus membawa teman-teman mereka yang sudah meninggal. Setelah itu mereka mengantri untuk mengambil kayu bakar dan setiap orang hanya diperbolehkan mengambil 4 potong kayu. Lalu Forel pun tiba-tiba berhalusinasi. Ia melihat anak dan istrinya. Tanpa disadari, ia mengambil 5 batang kayu. Petugas yang melihatnya pun langsung menendangnya. Perjalanan mereka berlanjut menuju Siberia. Mereka mencoba bertahan dengan makanan seadanya. Dan salah seorang dari mereka terpaksa meminum air kencingnya sendiri untuk menghangatkan tubuhnya. Perjalanan pun semakin sulit di tengah badai salju. Para tawanan dipaksa berjalan kaki menuju kamp penjara. Dalam perjalanan itu, banyak tawanan yang gugur dan ada yang sampai tenggelam. Dan akhirnya mereka sampai di sebuah barak. Di sana mereka disuruh berbaris dan berhitung. Yang tidak kuat atau sakit akan langsung dihabisi. Rupanya, ini adalah cara Letnan Komenev untuk menyeleksi beberapa orang yang sehat dan siap untuk bekerja. Letnan Komenev adalah orang yang bertanggung jawab di barak tersebut, didampingi oleh Dr. Stover dan Dr. Mutova. Mereka juga tawanan yang diberi tugas untuk merawat tawanan lain yang sakit.
Malam hari pun tiba. Ketika sedang dilakukan pemeriksaan, terlihat salah seorang tawanan berbisik kepada Forel. Komenev yang mengetahui langsung memeriksanya dan menanyai apa yang mereka sembunyikan. Pria itu menjawab jika ia hanya menyimpan surat dari ibunya. Mendengar hal itu, Komenev lalu menghukumnya dan menyuruh melepaskan seluruh pakaiannya, dan surat dari ibunya pun langsung disobek oleh Komenev. Forel yang merasa kasihan ingin menolong dan memberikan mantelnya, akan tetapi tidak diizinkan oleh sang letnan. Kemudian mereka memasuki sebuah gua. Di dalam gua mereka diminta untuk melepaskan seluruh pakaian, lalu mereka mandi, dibersihkan dan dicukur seluruh rambutnya. Setelah itu barulah mereka mulai untuk bekerja. Adegan berpindah kepada Catherine Forel, sang istri, mendatangi kantor Komite Nasional Kemerdekaan Jerman untuk menanyakan kabar suaminya Clement Forel. Lalu Lisa meyakinkan ibunya bahwa ayahnya belumlah meninggal. Petugas di sana berkata bahwa tidak ada informasi mengenai Clement Forel. Dan ia juga mengatakan bahwa belum tentu suaminya meninggal dan dia juga diminta bersabar menunggu suaminya. Hari demi hari mereka lewati, Forel masih mencoba bertahan di sana. Hingga terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan salah seorang temannya tertimpa longsoran dan meregang nyawa di sana. Suatu hari Forel disuruh untuk memperbaiki sebuah mesin, dan di sana dia melihat tulisan Alaska di mesin tersebut. Seketika muncul pemikirannya untuk kabur ke Alaska. Setelah berhasil menghidupkan mesin itu, Forel berniat untuk kabur ke Alaska malam itu juga. Akan tetapi niatnya itu justru ketahuan. Akibatnya Forel dihukum dengan dimasukkan ke dalam kurungan. Setelah itu Forel dikembalikan ke dalam gua. Di sana teman-teman Forel sangat marah lalu memukulinya. Ternyata jika ada salah seorang dari mereka yang kabur, maka seluruh tawanan juga akan diberikan hukuman, yaitu tidak diberikan jatah makanan selama beberapa hari. Setelah itu Forel dipindahkan ke ruangan perawatan. Dia dirawat oleh Dr. Stouffer. Lalu Forel berkata kepada dokter bahwa ia harus pulang karena istrinya sedang mengandung anaknya. Mendengar hal itu, Dr. Stouffer berniat untuk membantunya. Kemudian dokter berkata jika ingin pergi dari sini, maka ia harus memiliki persiapan yang matang, seperti pakaian, sepatu yang kuat, serta bagaimana jika bertemu orang lain. Malam itu juga mereka menyusun rencana. Dr. Stouffer memperlihatkan sebuah peta. Lalu ia memberikan beberapa pakaian, senjata, dan perlengkapan lainnya untuk dibawa Forel. Dia juga memberitahu makanan yang sudah ia simpan di sebuah bukit. Ketika Forel menanyakan dari mana ia mendapatkan semua itu, dokter pun menjawab bahwa ia sudah mempersiapkan rencana untuk kabur dari tempat ini. Tapi karena penyakit kanker yang dideritanya membuat ia mengurungkan niatnya. Untuk itulah dia bersedia membantu Forel dan meminta untuk menyampaikan pesan kepada istrinya bahwa ia telah meninggal di tahun 1950 bulan Mei pada musim dingin. Malam itu Forel mencoba kabur dari sana dan akhirnya dia berhasil kabur dari penjara itu. Ia mulai melakukan perjalanan yang panjang. Di sisi lain, Dr. Stouffer melakukan bunuh diri karena ia tahu dia akan dicurigai akibat hilangnya Forel dari penjara. Hilangnya Forel dari penjara membuat Letnan Komenev mendapatkan teguran dari atasannya. Ia diminta membuat laporan bahwa Forel sudah mati membeku. Akan tetapi Letnan Komenev menolak karena ia yakin Forel masih hidup dan ia akan tetap mencarinya. Kita berpindah ke perjalanan Forel. Ia mencoba bertahan di tengah badai salju, sesekali melihat kompas yang dibawanya. Persediaan makanan yang sudah habis membuat ia semakin putus asa. Ia berjalan dan terus berjalan hingga terjatuh lemas dan tertidur. Ketika ia terbangun, ia melihat seekor anjing laut. Berbekal senjata dan beberapa peluru, ia kemudian memburu dan mengambil lemaknya. Kemudian Forel berjalan lagi, sampai akhirnya dia menemukan sebuah pohon kecil,
Dia terlihat sangat senang dan memeluk pohon tersebut. Di sisi lain, Letnan Komenev terus menyebarkan informasi ke semua stasiun untuk mencari keberadaan Forel. Ketika Forel bangun dari tidurnya, ia terkejut melihat dua orang di depannya. Orang itu bernama Semyon dan Anastas. Mereka juga pelarian sama seperti Forel. Karena kecurigaan Forel, ia meminta mereka untuk meninggalkannya sendirian. Hingga badai datang, Forel pun tertimpa sebuah pohon. Ketika ia terbangun dan bertemu kembali dengan Semyon dan Anastas, akhirnya mereka bertiga pun melakukan perjalanan bersama. Ketika melewati sungai menggunakan rakit, mereka dihadapkan dengan arus sungai yang sangat deras. Hal ini membuat Semyon terjatuh ke dalam sungai. Tanpa pikir panjang, Forel langsung melompat menyelamatkan Semyon. Anastas yang melihatnya tampak tidak peduli, ia menyelamatkan diri dan membawa barang-barang mereka. Kemudian Anastas yang sudah sampai di tempat persembunyian menggeledah barang-barang milik Forel dan Semyon. Ia menemukan emas di tas Semyon lalu mengambilnya. Ketika Forel dan Semyon tiba, Semyon terlihat marah kepada Anastas karena sengaja membiarkannya mati tenggelam. Lalu ia mengecek barang bawaannya. Mengetahui emas miliknya sudah tidak ada di dalam tas, ia pun membunuh Anastas. Lalu Forel dan Semyon melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Semyon berkata bahwa ia sudah tidak kuat lagi. Mendengar hal itu, Forel mencoba menawarkan bantuan membawa tas Semyon agar dia mampu berjalan. Justru Forel malah dicurigai akan mengambil emasnya. Lalu Forel didorong jatuh ke dalam jurang. Ketika ia terbangun, ia melihat sekelompok serigala datang ke arahnya. Forel pun mencoba menaiki sebuah pohon. Beruntungnya ia ditolong oleh suku Yakult yang kemudian dia dibawa ke tempat mereka. Ia diobati oleh tetua suku di sana. Ia juga bertemu dengan cucunya yang cantik bernama Irina. Bahkan mereka saling jatuh cinta lalu menjalin asmara. Beberapa hari setelah dirawat, akhirnya Forel kembali pulih. Kemudian, salah seorang suku Yakult yang pergi ke kota mendengar sebuah pengumuman. Melihat hal itu, ia teringat dengan orang yang pernah diselamatkan, yaitu Forel. Kemudian ia memberitahu Forel bahwa orang-orang pemerintahan sedang mencarinya. Tidak ingin membuat suku Yakult dalam bahaya, ia pun pergi dan melanjutkan perjalanannya. Lalu berpamitan kepada mereka dan juga Irina. Irina terlihat tidak rela melepas kepergian Forel, lalu Irina memberikan seekor anjing untuk menemani Forel. Ketika dalam perjalanan, di dalam hutan, anjingnya berjalan di depan mendahului Forel. Tiba-tiba ia mendengar anjingnya menggonggong. Seketika ia berlari menuju anjingnya. Ia melihat anjingnya bersama seseorang yang akan menembaknya. Kemudian Forel pun memanggil anjingnya. Ketika akan pergi, tiba-tiba ia dipanggil oleh orang itu. Kemudian di sana ia diinterogasi. Mendengar penjelasan Forel, tampaknya mereka tahu bahwa ia adalah buronan yang dicari. Akan tetapi mereka pura-pura percaya dan diam-diam melaporkannya. Kemudian mereka meminta Forel dan anjingnya untuk menaiki sebuah kereta. Forel yang tidak mengetahui tujuan mereka terlihat senang dan bahagia. Di sisi lain, di sebuah stasiun terlihat beberapa prajurit dan Komenev sedang bersiap untuk menangkap Forel. Ia sadar ternyata ia telah ditipu. Kemudian ia dan anjingnya segera berlari dari sana. Ketika ia menunggu kereta lewat, tiba-tiba di depannya sudah ada Letnan Komenev. Melihat hal itu, anjingnya menyerang Komenev dan anjingnya pun ditembak mati oleh sang letnan. Forel yang tidak bisa menyelamatkannya langsung pergi menaiki sebuah kereta. Ia tampak menyesal karena tidak bisa menyelamatkan anjingnya. Perjalanan panjang terus dia lalui, menumpang mobil, menginap di rumah warga secara diam-diam, hingga ia berhalusinasi melihat orang bersorban menaiki kuda. Di tempat lain terlihat sang buah hati, Lisa, kini sudah tumbuh dewasa. Ia sedang membacakan sebuah puisi di sekolahnya.
Sekarang Forel terlihat berbeda, rambut di kepalanya yang sudah tumbuh, bukti bahwa ia telah melalui perjalanan yang amat panjang. Di sebuah pasar, ia melihat banyak makanan di sana. Karena ia tidak memiliki uang, ia harus menahan rasa laparnya. Pedagang yang baik hati kemudian memberikannya sedikit makanan. Seorang dari Polandia bernama Igor melihatnya, mengetahui bahwa Forel adalah orang Jerman. Ia kemudian menolongnya, membawa Forel ke rumahnya untuk membersihkan diri. Dan tanpa sengaja ada orang lain yang mengetahuinya. Diam-diam orang itu melaporkannya ke pihak Uni Soviet. Ketika sedang berbincang, Igor mengatakan bahwa Forel membutuhkan sebuah paspor untuk melewati perbatasan. Kemudian Igor membuatkan paspor dengan nama baru untuk Forel. Ketika akan menyiapkan kamar mandi, penyakit yang diderita Igor tiba-tiba kambuh, namun ia masih bisa menahannya. Forel yang belajar dari pengalaman tidak mau terlalu percaya kepada Igor. Namun kecurigaan itu hilang ketika Igor membawakan paspor kepadanya. Igor juga memberi beberapa informasi untuk berjaga-jaga di perbatasan nantinya. Dan kemudian Forel pun mengucapkan terima kasih lalu pergi menuju perbatasan. Kembali ke Igor, atas laporan beberapa waktu yang lalu, Letnan Kamenev datang menemui Igor. Saat Letnan Kamenev menanyainya, tiba-tiba saja penyakit yang diderita Igor kambuh. Kita berpindah pada perjalanan Forel menuju perbatasan. Terlihat ada petugas yang menghentikan mobilnya. Ternyata di depan sana sedang terjadi longsoran dan mobil itu diminta untuk mengambil jalur memutar. Forel kemudian bertanya kepada petugas apakah memungkinkan jika berjalan kaki. Petugas itu menjawab bisa, akan tetapi itu sangat jauh. Mendengar hal itu, Forel pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sesampainya Forel di perbatasan, di sana ia dicurigai oleh petugas. Bagaimana ia bisa sampai di sini sendirian? Dan Forel menjelaskan bahwa terjadi longsor sehingga ia harus berjalan kaki. Pernyataan itu justru membuatnya semakin dicurigai karena jaraknya yang sangat jauh tidak mungkin untuk berjalan kaki. Forel juga mengatakan bahwa ia harus melewati perbatasan hari ini karena paspornya hanya berlaku hari ini saja. Kemudian petugas itu berdiskusi dengan temannya. Dengan perasaan khawatir, akhirnya ia diizinkan untuk melewati perbatasan. Terlihat senyum kecilnya menandakan ia sangat senang. Kemudian ia melangkahkan kakinya, berjalan melewati jembatan sampai ia melihat sebuah bendera simbol dari Tentara Merah. Ia kemudian melewati secara resmi wilayah negara. Terlihat raut wajah Forel begitu gembira. Namun siapa sangka di ujung jembatan terlihat seseorang menghampirinya. Ternyata ia adalah Letnan Kamenev. Ia kemudian menoleh ke belakang. Ia sadar bahwa ia tidak mungkin bisa kemana-mana. Forel menundukkan kepalanya, ia sudah pasrah. Tiba-tiba Kamenev mempersilahkan untuk melewatinya. Dia juga mengatakan kepada Forel bahwa ini adalah kemenangannya. Dan akhirnya mereka pun berpisah di jembatan itu. Ternyata penderitaan Forel belum berakhir. Singkat cerita, bulan Desember 1952, Forel dijebloskan di penjara Federal Teheran. Dan orang-orang yang dipenjara di sana akan dihukum mati, termasuk Forel. Ia dicurigai sebagai mata-mata Rusia, namun ia mengatakan kepada penjaga penjara bahwa ia bernama Clement Forel. Ia melarikan diri dari Gulag Siberia. Ia juga meminta untuk dipertemukan dengan pamannya untuk meyakinkannya. Dan pamannya itu adalah seorang pejabat menteri ekonomi di sana. Ketika mereka dipertemukan, Forel langsung mengetahuinya dan memanggil dengan sebutan paman. Namun siapa sangka pamannya itu justru tidak mengenalinya. Kemudian pamannya mengatakan jika ia memang benar Clement Forel, ia diminta menjawab pertanyaannya. Kemudian pamannya mengambil sebuah album foto. Di sana Forel terlihat bernostalgia melihat foto tersebut. Dan kemudian ia melihat foto dirinya dan menunjukkan kepada pamannya. Ia mengatakan bahwa di belakang foto itu ia menuliskan tanggal ulang tahun ibunya, yaitu tahun 1939. Dan benar saja, ketika foto itu dibalik, terdapat tulisan sesuai yang dikatakan oleh Forel. Melihat hal itu, pamannya pun tersenyum bahagia. Ia akhirnya percaya dan memeluknya dengan erat. Mereka berdua pun menangis bahagia. Adegan berpindah ketika Forel mendatangi rumahnya.
di mana pada hari itu bertepatan dengan hari Natal. Di dalam rumah ia melihat sang buah hati tampak tumbuh menjadi gadis yang cantik, sedangkan anak keduanya juga terlihat sudah besar. Ia juga melihat istrinya di sana. Perasaan sedih, senang, dan haru bercampur menjadi satu. Ia sengaja tidak langsung menemui mereka karena bertepatan dengan hari Natal ia ingin menemui keluarganya di dalam gereja. Ketika perayaan Natal berjalan, sang buah hati terlihat murung karena teringat sosok sang ayah yang berjanji pulang ketika Natal tiba. Kemudian tiba-tiba ia menoleh dan berjalan ke belakang. Mereka tampak terkejut ia melihat suami tercintanya sedang memeluk Lisa dengan penuh bahagia. Dengan perasaan sedih bercampur bahagia, bertahun-tahun tidak bertemu, tiba-tiba suaminya muncul tepat di hari Natal. Dan akhirnya mereka pun bisa berkumpul kembali. Itulah cerita singkat dari film ini, semoga bisa menikmati videonya. Silahkan berikan masukannya agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi dan kamu bisa lebih menikmati video di channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.